Mahasiswa, tentunya Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar adalah sarana untuk menyampaikan materi pelajaran yang disusun secara sistematik untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tersebut dapat berbentuk bahan ajar cetak dan non-cetak. Apabila bahan ajar adalah bahan-bahan yang dapat digunakan guru dan siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran, maka apakah semua buku-buku pelajaran yang dijual di pasaran atau yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan dapat dikategorikan sebagai bahan ajar? Bagaimana dengan program CD dan VCD pendidikan? Apakah juga termasuk bahan ajar? Demikian pula program radio pendidikan yang disiarkan di RRI atau program siaran televisi pendidikan. Apakah juga termasuk bahan ajar? Saudara, agar Anda dapat membedakannya secara tepat, apakah suatu program atau suatu media termasuk bahan ajar atau bukan, Anda dapat mengetahuinya dari tujuan dan proses pengembangan program tersebut. Menurut Derek Rountree, bila bahan ajar tersebut dirancang melalui suatu prosedur pengembangan yang sistematik, berisi materi pelajaran untuk siswa tertentu, dan dikembangkan untuk suatu proses pembelajaran tertentu, maka media tersebut dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Namun, bila program tersebut tidak dirancang khusus untuk suatu pembelajaran, walaupun berisi materi pelajaran, maka media tersebut tidak bisa disebut sebagai bahan ajar. Jadi, beberapa ciri bahan ajar diantaranya adalah dirancang secara sistematik, dikembangkan berdasarkan kompetensi yang jelas, sasaran atau audiens pemakai bahan ajar tersebut sudah jelas, dan berisi materi pelajaran tertentu. Good morning, student. Good morning. For today? Dalam pendidikan konvensional, pada umumnya pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Guru berperan sebagai sumber informasi utama. Dengan perkataan lain, semua materi pelajaran disampaikan secara langsung oleh guru. Terus kalau past perfect tense? Kalaupun ada bahan ajar digunakan, itu hanya berfungsi sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan guru. Berbeda dengan pendidikan konvensional, dalam pendidikan jarak jauh, bahan ajar digunakan sebagai sumber belajar utama bagi siswa yang sedang belajar, baik untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok. Saudara, mengapa pengetahuan tentang bahan ajar ini perlu dipelajari oleh para guru? Ada beberapa hal yang mendasarinya. Di antaranya adalah, pertama, bagi seorang guru, materi tentang macam-macam bahan ajar dan bagaimana mengembangkannya perlu dipahami karena tuntutan profesi guru, di mana bahan ajar ini akan sangat membantu kelancaran proses mengajar. Kedua, melalui pemanfaatan bahan ajar, waktu guru mengajar bisa lebih singkat. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif karena guru dapat berperan sebagai pengajar, fasilitator, dan sekaligus sebagai pembimbing siswa dalam memahami pembelajaran. Keempat, bahan ajar akan membantu siswa untuk lebih menguasai pelajaran karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan dan kebutuhannya. Kelima, bahan ajar membantu siswa menjadi pembelajar mandiri.